Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok basis data Stek Bontang. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Al-Farabi dengan NIM 2023-12056. Perkenalkan, nama saya Nurita Wahyuni dengan NIM 2023-12061. Perkenalkan, nama saya Zulfa Sabila dengan NIM 2023-12017. Perkenalkan, saya Belva Paranama Sriwibowo dengan NIM 2023-12066. Dan kami akan mempresentasikan sistem penggajian perusahaan. Mengapa sistem penggajian sangat penting? Sistem penggajian perusahaan adalah rangkaian proses untuk menghitung, mencatat, dan mendistribusikan pembayaran kepada karyawan. Sistem ini mencakup seluruh aspek gaji dan tunjangan yang diterima karyawan sebagai kompensasi atas pekerjaan mereka. Penerapan sistem penggajian yang efektif sangat penting untuk menjaga keakuratan, efisiensi, dan keamanan dalam manajemen keuangan perusahaan. Materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ada solusi yang ditawarkan, lalu yang kedua struktur tabel dalam sistem, dan yang ketiga pengguna sistem penggajian. Solusi yang kami tawarkan ada penyimpanan data yang terstruktur, meliputi informasi pribadi karyawan, jabatan dan departemen tempat karyawan itu bekerja, riwayat absensi untuk perhitungan gaji yang akurat, kemudian detail gaji yang termaksud gaji pokok, tunjangan, potongan, dan juga pajak. Kemudian selanjutnya adalah akurasi dan validasi data. Selanjutnya ada keamanan data. Kemudian adalah efisiensi dalam hal proses. Kemudian skalabilitas. Dan yang terakhir, pelaporan yang fleksibel. Ini semua kita masukkan ke dalam beberapa jenis tabel yang meliputi pertama tabel karyawan, kemudian tabel departemen, tabel jabatan, tabel gaji, dan yang terakhir tabel absensi. Pertama-tama kita akan membahas tabel karyawan. Pada struktur tabel karyawan terdapat beberapa kolom yang kami isi, yang dimana yang pertama terdapat ID karyawan, dan di sini berfungsi sebagai primary key dari tabel karyawan tersebut. Lalu terdapat nama, yang dimana terisi dari nama karyawan. Lalu terdapat ID jabatan sebagai foreign key ke tabel jabatan. Terdapat ID departemen sebagai foreign key juga, namun menuju ke tabel departemen. Terdapat tanggal masuk sebagai tanggal masuk mulai bekerja. Terdapat nomor rekening dari karyawan tersebut, alamat tempat tinggal, nomor handphone, dan status menikah dari karyawan tersebut. Lalu di sini ada contoh dari tabel karyawan yang dimana menggunakan kardinalitas one to many dengan tabel jabatan dan tabel departemen. Selanjutnya ada struktur tabel jabatan, yang dimana di dalam struktur tabel jabatan ini terdapat kolom yaitu ID jabatan sebagai primary key, nama jabatan yaitu nama posisi atau jabatan dari karyawan, yang ketiga ada gaji pokok yaitu gaji pokok per jabatannya, dan yang terakhir tunjangan jabatan yaitu tunjangan sesuai dengan jabatannya. Berikut adalah tabel jabatan yang dimana kardinalitasnya menggunakan one to many dengan tabel karyawan. Lalu terdapat struktur tabel departemen yang dimana di sini menggunakan ID jabatan sebagai primary key. Lalu terdapat nama departemen itu sendiri. Dan berikut adalah contoh dari tabel departemen yang dimana menggunakan kardinalitas yaitu one to many dengan tabel karyawan. Selanjutnya ada struktur tabel absensi yang dimana kolomnya berisi ID absensi sebagai primary key, ID karyawan sebagai foreign key ke tabel karyawan. Ada tanggal untuk absensi,
jam mulai yaitu jam mulai masuk kerja, jam keluar yaitu jam selesai bekerja, dan keterangan seperti hadir, sakit, izin, dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel absensi yang mana kardinalitasnya menggunakan many tuan dengan karyawan. Yang terakhir ada tabel gaji dengan struktur. Yang pertama ada ID gaji sebagai primary key, terus dilanjut dengan ID karyawan sebagai foreign key ke tabel karyawan. Kemudian ada bulan penerima gaji, tahun penerima gaji, gaji pokok berdasarkan jabatan, tunjangan, potongan seperti BPJS dan juga pajak. Kemudian ada total gaji. Ini merupakan contoh dari susunan tabel gaji dengan kardinalitas, one to many dengan tabel karyawan. Pengguna atau user sistem penggajian. Yang pertama ada karyawan, yaitu mengakses rincian gaji. Jadi di sistem ini memungkinkan karyawan untuk mengakses rincian lengkap mengenai gaji mereka, termasuk gaji pokok, tunjangan, potongan, dan total penghasilan bersih. Lalu yang kedua ada Departemen Sumber Daya Manusia. Di sini Departemen SDM mengelola semua komponen penggajian seperti gaji pokok, tunjangan, dan potongan sesuai jabatan serta kebijakan perusahaan. Yang ketiga, bagian akuntansi. Tim akuntansi bertugas memeriksa data gaji sebelum pembayaran untuk memastikan keakuratan komponen seperti potongan pajak dan lainnya. Yang keempat, manajemen yang memanfaatkan informasi dari sistem ini untuk mendukung keputusan strategis terkait SDM dan anggaran. Data gaji karyawan dalam sistem membantu manajemen dalam mengevaluasi alokasi biaya tenaga kerja, memantau struktur penggajian, dan menyusun kebijakan yang mengoptimalkan kesejahteraan karyawan dan produktivitas perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.